Halo semuanya, balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang heboh banget di dunia internet Indonesia. Sesuatu yang bisa jadi bakal ngubah semuanya. Namanya Internet Rakyat. Tapi sebelum kita bahas solusinya, coba deh kita jujur-jujuran dulu sama satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah ngerasain. Kenapa sih di zaman sekarang yang apa-apa serba online, internet kencang dan stabil itu kok rasanya masih kayak barang mewah buat banyak banget dari kita? Oke, kita bedah dulu akarnya ya. Biar kita ngerti kenapa gebrakan ini penting banget, kita harus paham dulu masalah gedenya. Dan masalahnya itu kesenjangan digital. Jadi gini ceritanya. Selama bertahun-tahun, pasar internet rumahan atau fixed broadband di Indonesia itu ya dikuasai sama pemain-pemain itu-itu aja. Cuma segelintir perusahaan gede. Nah, ini namanya oligopoli. Ujung-ujungnya, mereka lah yang ngatur harga. Nah, dampaknya ke kita semua tuh kerasa banget kan? Coba lihat, internet rumahan harganya sering di atas 250.000 sebulan. Buat banyak keluarga, itu berat banget. Terus pilihan lainnya apa? Kuota HP, yang mahal dan ada batasnya. Dikit-dikit habis. Hasil akhirnya, yaitu tadi, kesenjangan digital makin jadi-jadi. Akses ke pendidikan, info, bahkan peluang kerja jadi terbatas buat jutaan orang. Tapi, ceritanya mulai seru nih. Sekarang, tiba-tiba muncul pemain baru yang seolah-olah datang buat ngejawab semua masalah tadi. Dan banyak banget yang bilang ini benar-benar game changer. Ini dia angka sakti pertama yang bikin semua orang kaget. Cuma Rp100.000. Wow, angka ini benar-benar kuat banget dan langsung, boom, ngubah semua perhitungan. Dan dengan harga segitu, dapatnya apa? Kecepatannya sampai 100 Mbps. Gila kan? Harga semurah ini dapat speed segini kenceng. Ini tuh kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya di pasar kita. Tapi tunggu dulu. Ternyata bukan cuma soal harga dan speed aja. Penawarannya lebih gila lagi. Coba kita lihat detailnya ya. Namanya Internet Rakyat dari Surge. 100.000 sebulan dapat speed up to 100 Mbps, kuota unlimited alias tanpa batas, modemnya dipinjemin gratis. Malah ada promo bulan pertama gratis juga. Ini sih paket yang agresif banget, bener-bener niat ngerebut pasar. Pasti kalian langsung mikir, hah, kok bisa sih semurah itu? Bener kan? Nah, pertanyaannya bagus. Apa rahasianya? Jawabannya ada di teknologi canggih yang mereka pakai. Oke, nama teknologinya itu 5G Fixed Wireless Access atau FWA. Gampangnya gini deh, bayangin internet super kenceng dikirim ke rumah kita itu lewat udara, kayak sinyal HP. Jadi nggak perlu lagi ada repot-repot gali-gali tanah buat narik kabel fiber optik yang mahal itu ke tiap rumah. Bye-bye drama kabel. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di kiri itu cara lama pakai fiber optik. Butuh modal gede, makan waktu, dan susah banget buat nyampe ke daerah-daerah pelosok. Nah, di kanan, ini dia caranya internet rakyat pakai 5G FWA. Pasangnya cepat, biayanya jauh lebih murah karena mereka berhasil lompatin masalah utama dari fiber, yaitu biaya narik kabelnya itu sendiri. Oke, udah mulai tertarik kan? Terus gimana caranya biar bisa pasang? Sip, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita bisa nyobain layanan ini? Untuk sekarang, layanan ini udah mulai ada di beberapa area di Jawa, Maluku, sama Papua. Tapi ada catatannya nih guys, peluncuran besarnya yang benar-benar komersial dan lebih luas lagi itu baru rencananya di awal tahun 2026, jadi emang masih bertahap. Nah, buat kalian yang kebetulan ada di area yang udah tercover atau yang pengen dapat info paling pertama kalau layanan ini masuk ke kota kalian, proses prapendaftarannya gampang banget, cuma 6 langkah simple, masuk ke webnya, isi nama, email, nomor HP, terus verifikasi pakai kode OTP. Abis itu isi alamat lengkap, pasang pin lokasi di peta, setujui aturannya, dan klik daftar. Udah gitu aja. Gampang kan? Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya. Di satu sisi, ada janji yang keren banget dari gebrakan ini. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan-tantangan berat yang harus mereka hadapi. Dan potensi buat ngacak-ngacak pasar ini bukan omong kosong loh. Ada analis telekomunikasi yang bilang kalau strategi harga 100.000 ini emang beneran game changer. Kenapa? Karena ini langsung nembak segmen pasar yang super besar yang selama ini kayaknya dilupain sama pemain lama. Nah, ini dia rangkumannya. Semacam dua sisi mata uang. Di satu sisi, janjinya itu keren banget, nutup kesenjangan digital, bikin kompetisi makin sehat. Tapi, tantangannya juga nggak main-main. Pertanyaan besarnya, jaringan mereka kuat nggak nanti kalau penggunanya meledak? Kualitasnya bakal stabil, dan yang paling penting, model bisnis semurah ini bisa bertahan lama nggak buat terus bangun jaringan ke seluruh Indonesia?
Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Dengan semua harapan dan tantangan ini, kira-kira gebrakan kaya internet rakyat ini bakal bener-bener bisa ngubah internet kencang dari barang mewah jadi hak semua orang di Indonesia nggak ya? Cuma waktu yang bisa jawab. Kita lihat aja nanti.